Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Jadi teori masuknya Islam di Indonesia itu terdapat 4 teori. Nah, jadi teori masuknya Islam di Indonesia itu ada teori India, teori Cina, teori Arab, dan teori Persia. Nah, dari keempat teori tersebut kakak akan membahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama, teori Gujarat ataupun teori India. Nah, di dalam teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam itu dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat yang berlayar melewati Selat Malaka. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara itu sekitar pada abad ke-13 Masehi. Nah, melalui para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Nah, teori ini diperkuat dengan adanya penemuan makam Sultan Malik As-Saleh sekitar pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Nah, untuk yang kedua, teori Cina. Nah, menurut teori ini, Islam di Indonesia itu dibawa oleh para perantau Muslim dari Cina sekitar pada tahun 879 Masehi. Nah, dasar dari teori ini yaitu adanya bukti catatan dari Cina yang menjelaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali disinggahi oleh pedagang Cina. Nah, adapun fakta lain yaitu raja pertama kerajaan Demak, tepatnya Raden Fatah, itu merupakan keturunan dari Cina. Nah, selain itu ada peninggalan masjid tua di Jawa dengan arsitektur Cina. Menurut sejarahnya, orang-orang Cina pada awalnya itu datang dari dataran Canton ataupun Cina menuju ke Asia Tenggara. Nah, kemudian mereka itu sampai di wilayah Palembang dan menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, untuk yang ketiga, teori Arab. Nah, di dalam teori Arab ini mengatakan bahwa proses masuknya agama Islam di Indonesia ataupun di Nusantara pada saat itu dibawa oleh musafir dari Arab sekitar pada abad ke-7 Masehi. Nah, ada bukti yang memperkuat dari teori ini. Di antaranya yaitu terdapat perkampungan Islam di pantai Sumatera bagian timur pada abad ke-7 Masehi. Nah, agama Islam yang berkembang di perkampungan ini mirip dengan yang ada di dinasti Umayyah, yaitu Arab. Nah, untuk yang kedua, mengenai mazhab yang digunakan penganut Islam saat di kerajaan Samudra Pasai adalah mazhab yang juga dikenal di Arab dan Mesir, yakni mazhab Syafi'i. Nah, untuk yang terakhir yaitu teori Persia. Nah, pencetus dari teori Persia ialah Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Nah, teori ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke wilayah Nusantara itu melalui orang Persia yang berlangsung sekitar pada abad ke-7 Masehi. Nah, adapun beberapa bukti yang menguatkan kebenaran dari teori Persia ini, yaitu kesamaan budaya Islam Nusantara dan Islam di Persia. Misalnya, kesamaan seni kaligrafi, adanya peringatan Asyura dan Taubat, adanya aliran Syiah pada awal masuknya Islam, dan kesamaan ajaran Sufi.